Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para romo kiai, para sepuh bini sepuh, taminipun ingkang rawuh Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Segaf, Habib Syekh Segaf, Habib Hamzah Al-Hamid, Habib Ridha Bafaki, Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad Al-Haddad, dan juga putra dari guru kami Habib Taufik, Habib Muhammad Segaf, dan semua para habaib yang hadir, dan juga putra-putra dari almarhum Al-Habib Umar Al-Muhdhar juga hadir, dan para habaib sanesipun ingkang rawuh, para romo kiai, utaminipun Romo Kiai Abdullah Zaini, Romo Kiai Abdul Halim, Romo Kiai Imran, Romo Kiai Syafrizal, Romo Kiai Muhibbul Aman, Romo Kiai Athaillah bin Kiai Anwar Mansur Lirboyo, Gus Sobih, dan semua, Gus Abdul Salam, dan semua yang hadir pada maulid di pagi menjelang siang hari ini, yang kula yakin insyaallah sedayanipun pikantuk barokah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga jenengan ingkang sampun meluangkan waktu, meluangkan tenaga, niat hormat datang Kanjeng Nabi, insyaallah pulang tidak akan sia-sia. Sedayanipun ingkang jenengan cita-citaaken mugi-mugi dikabulaken, amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, biasanipun kula kalih panjenengan menawi wiwiti waosan maulid itu ada ayat Quran yang hampir pasti kita baca. Ini hampir-hampir nggak pernah luput, yaitu ayat pertama surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan diteruskan di ayat selanjutnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Ayat ini setiap permulaan maulid itu kita baca, karena memang di dalamnya terdapat pembahasan yang menunjukkan bagaimana Gusti Allah Subhanahu wa taala memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini semua ulama sepakat, ayat ini madaniyah walaupun turunnya di Mekah. Karena makiyah ataupun madaniyah itu bukan perkara tempat, namun lebih kepada periode dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Atau sampai urusan Quran mawon itu disandingkan dengan periode dakwahnya Kanjeng Nabi. Makiyah itu periode sebelum hijrah ketika dakwah di Mekah. Kemudian Madaniyah itu periode setelah hijrah sekalipun turunnya di luar Madinah, sekalipun turunnya di Mekah. Tapi kalau periodenya setelah hijrah maka dinamakan Madaniyah. Termasuk surat Al-Fatah ini. Di situ surat Al-Fatah ini turun asal mulanya. Niku cerita, ini kan Kanjeng Nabi ngimpi. Kanjeng Nabi mimpi. Ya inti ceritanya. Keranten kula tidak wage pun kula tapi dereng apal-apal soalnya.
Dados sak metune mawon niki, sak medale mawon. Jadi intinya Kanjeng Nabi itu mimpi nindakaken ibadah umroh. Padahal kondisinya itu sudah 6 tahun meninggalkan Mekah. Jadi posisi mimpi itu tahun ke-6 Hijriah. Posisi mimpi tahun ke-6 Hijriah. Kanjeng Nabi sudah 6 tahun meninggalkan Mekah, dapat mimpi umroh. Lah sahabat nih punya mimpi Kanjeng Nabi, ndak mikir di Mekah ini musuh apa konco. Pokoknya Kanjeng Nabi ngimpi mangkat. Akhirnya berangkat. Singkat cerita, sampai akhirnya Kanjeng Nabi ditahan. Kanjeng Nabi ditahan, Kanjeng Nabi tidak boleh melanjutkan masuk ke kota Mekah. Bahkan ketika itu sempat ada upaya ngelobi orang Mekah. Juga sempat ada bagaimana proses penghadangan. Waktu itu Mekah mengeluarkan pemimpin pasukan Khalid bin Walid dengan ribuan pasukan yang menghadang pasukan umat Islam yang kurang lebih jumlahnya saat itu 1.500 orang. Khalid bin Walid bawa pasukan banyak. Nah, di situ ada momen ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat sholat, Khalid bin Walid mau nyerang bisa, tapi beliau nggak nyerang. Mau nyerang bisa, tapi beliau nggak nyerang. Nah, karena barokah hormatnya kepada Kanjeng Nabi di momen itu jadi sebab hidayahnya beliau. Jadi saat itu ada momen nyerang bisa karena lagi sholat, tapi ketika itu memilih untuk tidak menyerang karena barokah hormatnya pada Kanjeng Nabi di momen itu, maka Allah Ta'ala kasih balasan kepada beliau, dapat hidayah, bahkan Saifullah, menjadi pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula niku Khalid bin Walid meninggalnya itu tidak di medan perang, hidupnya perang terus, meninggalnya tidak di medan perang. Kenapa? Julukannya pedangnya Allah. Kalau sampai gugur kan nanti orang bilang pedangnya Allah patah. Nah, jadi karena hikmahnya itu akhirnya Khalid bin Walid tidak meninggal di medan perang. Ketika terjadi lobi-lobian sampai akhirnya Nabi milih Sayyidina Umar, kamu ngelobi, coba kamu datang ke orang Mekah, kamu lobi. Nah, Sayyidina Umar dengan segala kehebatannya tahu posisinya. Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, kalau untuk ngelobi yang tepat Utsman dicintai. Sayyidina Umar ini watakannya keras. Sayyidina Umar itu wataknya keras dan dia sudah terkenal keras terhadap musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Walaupun Sayyidina Umar awalnya terkenal orang yang sangat keras kepada Nabi Muhammad. Ini kalau kita ngaji kitab Ihya itu kan ada pembahasan. Watak itu bisa berubah apa enggak? Wonten pepatah Jawa nggih. Watuk iso diobati nggih. Nek watak mboten saged ditambani, mboten saged diobati. Kan ada pepatah-pepatah mirip-mirip begitulah intinya. Watak itu bisa dirubah atau tidak? Maka dikatakan watak itu bisa diobati, watak itu bisa berubah. Sayyidina Umar bin Khattab itu dulu dari saking kerasnya, cukup Sayyidina Umar itu ketemu sama orang, Sayyidina Umar tidak gebuki orang itu harus ngelem, Umar saiki apian ya, aku ketemu tidak digebuki, cuma itu dok. Itu kalau pakai standar kita apian kabeh dikengge. Mboten nate gebuki tiang sanes. Sayyidina Umar itu cuma ndak gebuki orang, itu sudah dianggap Umar kok baik ya, kita nggak dipukul ya, itu sampai begitu. Sampai ada pasangan suami istri mau hijrah ke Habasyah, sudah sembunyi-sembunyi ngumpet ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ketika ketemu Sayyidina Umar, yang laki ndak bisa jawab, gugup, mesti digebuk. Lah sing jawab, sing wedok, sing istri. Saya mau hijrah. Saya sama suami mau hijrah. Saya ibadah di sini kamu ganggu. Saya mau hijrah. Saya pengen ibadah yang nggak kamu ganggu. Berani. Mula kadang-kadang wong wedok niku luweh wani timbang wong lanang, Pak. Setuju ya Bapak-bapak ya? Setuju. Nah, nyon ngapun, kita akan kelihatan gagah nih kan kalau di depan begini ya kan. Ya, coba kalau pas neng omah disentak ya kadang ya lali soalnya. Dan pembahasan orang laki sama orang perempuan itu lebih tegaan mana? Tegaan perempuan.
Makanya perawat di ICU jarang ada yang laki. Perawat yang krusial rumah sakit itu rata-rata perempuan. Nah, karena perempuan lebih tega daripada laki-laki. Ini perempuan tapi berani jawab Sayyidina Umar begitu. Sayyidina Umar cuma diem. Sayyidina Umar cuma diem, mereka jalan. Yang perempuan, wah Umar tumben ya, Umar baik ya, kita nggak dipukul ya, kita nggak dini ya. Kata yang laki bilang begini, terus kau kira Umar mau masuk Islam? Tahu enggak? Keledaiku ini masuk Islam lebih masuk akal timbangnya anaknya Khattab itu masuk Islam. Jadi waktu itu Islamnya Sayyidina Umar itu di dalam secara matematis itu bisa dikatakan mustahil saat itu. Bisa dikatakan mustahil. Tapi lihat Sayyidina Umar masuk Islam. Nah, kata Sayyidina Umar, kalau saya ngelobi bukan bidangnya, ngelobi Utsman. Utsman ini dicintai. Ya tapi Utsman. Oh kalau begitu berarti Sayyidina Umar lebih alim dari Nabi? Enggak. Tetap Nabi SAW punya pertimbangan sendiri. Sayyidina Utsman berangkat, betul Sayyidina Utsman datang, satu pun orang kafir tidak ada yang mudik. Malah diizinkan, kalau kamu, khusus kamu mau umrah tidak apa-apa. Kan Nabi tidak boleh. Sayyidina Utsman, khusus kamu mau umrah tidak apa-apa. Utsman, enggak, saya umrah sama Nabi. Kalau Nabi tidak umrah, saya juga tidak umrah. Setia Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Utsman ditahan. Kenapa? Karena mereka rapat. Kenapa? Karena itu urusan genting. Kalau mereka biarkan umat Islam masuk tawaf, tahun lalunya sebelumnya itu baru habis perang Khandaq. Kok koyo-koyo rene apa-apa bisa nginjak-nginjak wilayah kita, seakan-akan terinjak harga dirinya. Tapi kalau ngelarang umat Islam masuk untuk standar pencitraan jelek. Standar pencitraan jelek. Kenapa? Kamu memangnya punya Ka'bah, kok berani ngelarang orang ibadah ke Ka'bah? Jadi untuk pencitraan jelek, akhirnya rapat berhari-hari enggak rampung sampai akhirnya ketika itu tersiar kabar Utsman dibunuh. Maka Nabi SAW di bawah pohon Samurah, Nabi SAW membaiat sahabat, kalau sampai terjadi apa-apa kita siap perang sampai mati. Nah yang unik, ini sahabat yang pertama kali membaiat Nabi, dulu semua sekian 1.500 orang itu, yang pertama kali megang tangannya Kanjeng Nabi untuk membaiat namanya Sinan bin Abi Sinan. Sinan bin Abi Sinan ini sahabat masih kecil, tapi kecilnya kalau makomnya sahabat jangan dikira kayak seperti kita. Maka ketika itu Sinan megang tangannya Kanjeng Nabi. Setelah itu Nabi tanya, "Hei Sinan, kamu membaiatku untuk apa?" Kata Sinan, "Nubayi'uka ala ma fi nafsik." Aku membaiat kamu untuk apa semua yang ada dalam dirimu. Pokoknya yang kamu mau kita lakukan. Kamu musuhi fulan, kita akan musuhi. Kamu milih perang, kita perang. Kamu milih damai, kita damai. Semuanya apa yang kamu lakukan, kita akan ikut sama kamu. Hasilnya semua sahabat ketika itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami membaiat engkau sebagaimana Sinan membaiat engkau." Anak kecil, tapi anak kecil kalaupun dipandang Kanjeng Nabi, mandang Kanjeng Nabi, jangan disamakan dengan anak kecil yang lainnya. Derajat orang yang jasadnya ketemu Kanjeng Nabi, dapat pandangan Kanjeng Nabi itu tidak sama. Makanya sedekahnya sahabat satu mud itu satu genggaman. Itu kalau dengan sedekahnya kita satu gunung Uhud emas, misi afdal sedekahnya sahabat. Kenapa? Ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketemu sama Rasulullah SAW. Padahal jangankan emas segunung, ini kalau ada emas tumpuannya nih seperut saya ini kira-kira nilainya mahal apa enggak? Mahal. Nah kalau emas tumpuannya ruangan ini aja, ngapunten, insya Allah kita bisa beli negara se-Asia mungkin. Ini apa nggih? Itu masak tumpuan ngeten iki nih jenengan tumbaske es dawet, insya Allah Pasuruan banjir. Kejayaan Pasuruan semuanya banjir. Nah,
Itu sahabat satu mut lebih istimewa. Kenapa? Karena ada persambungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ulama di situ mengambil satu pelajaran bahwasanya yang nyambung kepada kanjeng Nabi SAW itu tersambung pada kanjeng Nabi juga merupakan nilai tersendiri yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nggak mungkin kita semua jadi sahabat, tapi paling tidak kita masih punya ta'alluq, rasa kecintaan, ketersambungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, akhirnya singkat cerita lobby-lobbyan, Sayyidina Utsman ternyata kembali, akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata 10 tahun. Kemudian tahun ini tidak boleh masuk Mekah, bolehnya masuk tahun depan, hanya 3 hari, nggak boleh membawa alat perang. Habis itu ada bagian yang menyakitkan, yang paling buat sahabat loro ati niku, kalau ada muslim di Madinah murtad dia ke Mekah, maka orang Mekah tidak usah kembalikan. Tapi kalau ada orang Mekah kafir kemudian ikut masuk Islam ke Madinah, maka yang di Madinah wajib mengembalikan. Yang di Madinah wajib mengembalikan. Itu yang nulis perjanjian namanya Suhail bin Amr. Nabi sepakat walaupun dengan segala macam dramanya. Sahabat ketika itu, sahabat itu perang aja siap, ngapain berdamai? Pikirannya kan begitu saat itu. Perang aja siap, ngapain berdamai? Tapi ketika itu Nabi SAW, iya, sampai akhirnya baru perjanjian selesai diteken, tidak lama Suhail bin Amr yang meneken perjanjian, putranya namanya Abu Jandal. Ya pakai lam ya, bukan tidak pakai lam ya. Abu Jandal itu datang kemudian bilang, ya Rasulullah, saya disiksa, saya mau ikut dengan engkau ke Madinah. Kata Suhail bin Amr, ya Muhammad, kau tepat janji tidak? Baru diteken loh ini. Kata Nabi, ya kan Nabi berusaha bela, itu untuk yang berikutnya. Enggak, ya sekarang. Akhirnya Nabi SAW berarti, wahai Abu Jandal, kamu ikut sama ayah kamu. Maka waktu itu Abu Jandal dipukul sama ayahnya di depan orang banyak. Sayyidina Umar tidak kuat. Itu Abu Jandal itu jalan sama Suhail bin Amr, Sayyidina Umar deketi pedangnya didokkan. Jikoen sabeten. Enggak apa-apa, mati enggak apa-apa. Ini ambilin pedang saya, pukulin, mati enggak apa-apa. Ini dia musuh kita, mati enggak apa. Ayo, pukul pakai pedang saya. Jadi sengaja jalan tapi pedangnya disodorkan begitu. Akhirnya setelah itu Abu Jandal enggak mau. Dan pernah dalam satu kesempatan Suhail bin Amr itu ahli pidatonya, oratornya orang kafir Quraisy. Sayyidina Umar pernah memotong lidahnya. Kata Nabi, wahai Umar, suatu hari engkau akan menyaksikan dia dalam satu keadaan yang engkau ridhoi. Engkau akan menyaksikan dia dalam satu keadaan yang engkau ridhoi. Subhanallah, ternyata peristiwa itu ada ketika wafatnya Rasulullah SAW. Di Madinah sudah dibereskan, kan kabar belum sampai Mekah. Maka Sayyidina Umar yang bertugas ngasih kabar kepada orang Mekah. Ketika orang Mekah dapat kabar Nabi wafat, itu geger semuanya. Suhail bin Amr berdiri dan dia pidato persis kayak pidatonya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, padahal nggak janjian. Yang menyembah Muhammad telah meninggal. Yang menyembah Allah Ta'ala hayyun la yamut. Allah Ta'ala hidup dan Allah Ta'ala tidak akan mati. Itu persis. Sayyidina Umar baru ingat, ya Allah, untung waktu itu enggak tak potong lidahnya. Coba tak potong, enggak bisa pidato dia. Enggak bisa pidato lagi dia. Akhirnya setelah itu sekali perjanjian Hudaybiyah. Pulanglah ketika itu sudah niat umroh, harus tahallul. Diajak tahallul, sahabat enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau karena masih terpukul. Akhirnya Ummu Salamah ngasih saya, Rasulullah, engkau dulu yang mulai, nanti semuanya akan ikut. Betul, Kanjeng Nabi mulai, semuanya ikut, perjalanan pulang. Sayyidina Umar masih tidak betah. Ya Rasulullah, alasna alal haq. Kita kan hak.
Betul. Mereka kan batil. Iya. Kita kalau mati masuk surga. Betul. Kalau gitu, ngapain kita merendah dalam urusan agama kita? Maka Nabi SAW menjawab, wahai Umar, aku ini Rasulullah, aku utusan Allah, aku nggak akan melanggar aturannya Allah, dan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan aku. Tenang aja. Bisa. Sidna Umar itu nggak puas, itu Nabi ada di depan sof, ke belakang nyari Sidna Abu Bakar As-Siddiq. Tanya, Abu Bakar, kita kan alal haq. Betul. Musuh kita alal batil. Iya. Kita kan kalau mati masuk surga. Iya. Ngapain kita merendah dalam urusan agama kita? Apa jawabannya Sidna Abu Bakar As-Siddiq? Umar, beliau itu utusannya Allah. Beliau nggak akan melanggar aturannya Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau. Harfan biharfin, persis seperti jawabannya Kanjeng Nabi, padahal nggak ada janjian. Min syiddatil mahabbah Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tercampur apa yang ada pada Nabi Muhammad juga ada pada diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, illa fi martabatin nubuwah, di dalam fi martabatin nubuwah. Maka ini termasuk asarnya cinta. Sehingga kan pernah sampaikan, Abu Bakar itu mengungguli kalian bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, bisyai'in waqara fi sadri, karena sesuatu yang ada di dalam dadanya. Apa itu? Ya cinta sama Nabi Muhammad, cintanya sama Rasulullah SAW itu yang luar biasa. Itu yang jadikan hidup itu berkah begitu. Mula nyuwun pangapunten, kalau tinggali cinta kepada Kanjeng Nabi itu filter. Bagaimanapun juga orang kalau sudah cinta sama Kanjeng Nabi SAW, itu dia tidak akan tertarik kepada semua pemahaman yang sifatnya menyimpang. Kenapa? Karena semua pemahaman itu kalau sudah menyimpang, pasti di situ ada bagian su'ul adab kepada Nabi Muhammad, ada bagian su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat yang khawarid atau yang setipe itu kan sekarang namanya macam-macam. Khawarid zaman sekarang kan namanya macam-macam. Pasti ada su'ul adab sama Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu manusia biasa, nggak usah mengucap sayyidina. Ada kelompok lain lagi, sama Nabi hormat, sama keluarga Nabi hormat, sama sahabat nggak seneng, sama aja su'ul adab dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nggak suka dengan sahabat. Pokoknya setiap aliran menyimpang, di situ pasti ada su'ul adab dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya ngapunten, cara niteni aliran-aliran gampang. Ada su'ul adab sama Kanjeng Nabi, nggak beres. Udah. Semuanya pasti ada sambungan. Ini su'ul adab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat itu kita ini hormat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran dari para habaib kita, para masyayikh kita. Di salah satu kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya lupa antara At-Tanbihatul Wajibat atau An-Nurul Mubin, itu Mbah Hasyim ngutip pendapat, barang siapa yang mengatakan kepada sya'run Nabi tapi dia tasghir, syu'airun Nabi, faqad kafar. Barang siapa yang sya'run Nabi, rambutnya Nabi tapi pakai besar, tapi dikecil gitu, syu'airun Nabi, dia bahasakan rambut kecil Nabi, kata Mbah Hasyim Asy'ari, faqad kafar, maka orang itu kafir. Kafir dengan tentu ada penafsiran maknanya, tapi yang jelas beliau memilih fatwa setegas itu karena betapa besarnya diri Nabi Muhammad dalam hati beliau. Belum memilih fatwa setegas itu karena besarnya diri Nabi Muhammad dalam hati beliau. Lalu kita lihat sampai di kitab Asy-Syifa bagian akhir-akhirnya itu disitu sampai ada lafaz-lafaz yang kalau diucapkan sama seorang, kalau dia bilang ini ada tankis, menisbatkan kekurangan sama Nabi. Bahkan kalau dia bilang saya tidak sengaja, itu tidak diterima ucapan tidak sengaja. Udhurnya ditolak. Bahkan bilang, oh Kanjeng Nabi melarat, Kanjeng Nabi itu zuhudnya karena kepaksa melarat. Itu tidak boleh. Atau bilang si yatim, tapi niatnya untuk tankis, itu nggak boleh. Nah itu tarbiyah kita seperti itu, diajari untuk memuliakan, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan Allah Taala,
Sampai kalau kita baca di Maulid Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa kok beliau itu maulid ini bukan sama Habib Ali dibuat kayak ngarang gitu. Alhamdulillahil qawiyyi apa ya? Mikir apa ya? Enggak. Alhamdulillahil qawiyyi sultan itu semuanya mengalir. Itu semuanya mengalir spontanitas. 3 majelis jadilah Maulid Simtud Duror. Di situ ketika bagian pembelahan dada Nabi Muhammad, maka Habib Ali menggunakan ibarat yang luar biasa. Beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat tuh enggak mengeluarkan ada kotoran dari hati Nabi, enggak. Itu bukan pembersihan, tapi apa? Meletakkan kesucian di atas kesucian. Meletakkan kesucian di atas kesucian. Bahkan ketika cerita kedatangan Halimah, itu kalau kita baca semua kitab sirah, itu rata-rata semua ditawari Nabi nolak. Tawari Nabi nolak. Tapi Habib Ali, saya sempat bingung juga, apa ya rahasia? Kok Habib Ali mengatakan tasabaqat ila radha'ihil murdi'at. Itu ibu-ibu susu berebut pengen menyusui Nabi Muhammad. Kenapa? Takwilannya mungkin 2. Yang pertama, ternyata yang pengen menyusui Nabi ternyata bukan cuma dari kaum manusia. Itu binatang-binatang pun juga berebut pengen nyusui Nabi Muhammad sebenarnya. Habib Ali ngambil dari sisi itunya sehingga tidak mau bilang Nabi ditolak, enggak, tapi berebut orang itu untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana dengan yang nolak? Yang nolak itu kan karena enggak tahu. Kalau dia tahu apa yang terjadi dengan Halimah, bakal terjadi dengan Halimah kalau dia ngambil Nabi, tasabaqat ila radha'ihil murdi'at. Semuanya pasti akan berebut untuk menjadi ibu susunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Moga-moga sing selawate banter lo dongake utangi lunas insyaallah. Banyak yang punya utang berarti Gus. Berarti ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Singkat cerita, akhirnya turunlah surat Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Maknanya tafsirnya kurang lebih begitu. Perjanjian Hudaybiyah itu kalau dipikir, itu kita ngalah apa menang? Kondisinya kan seakan-akan di mata normal itu kan Kanjeng Nabi Muhammad ngalah, iya kan? Tapi Allah turun ayat itu adalah kemenangan. Ternyata hikmahnya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau mengatakan lam yakun fatah a'zam min sulhul Hudaybiyah. Tidak ada kemenangan seperti perjanjian Hudaybiyah. Kalau yang lain perang senjata ke senjata selesai. Tapi perjanjian Hudaybiyah ini karena adanya perjanjian akhirnya orang muslim kumpul sama orang musyrik dari Mekah, mereka kumpul, mereka bisa dengar tentang Nabi, bisa dengar tentang Islam, sehingga jarak kurang lebih 2 tahun itu yang masuk Islam peningkatannya sangat pesat mengalahkan tahun-tahun sebelumnya. Nabi Muhammad sudah dakwah 19 tahun, itu yang masuk Islam dengan 2 tahun setelah Hudaybiyah, itu yang paling banyak 2 tahun setelah Hudaybiyah. Setelah Fathu Makkah udah pasti. 2 tahun setelah Hudaybiyah ini paling banyaknya orang masuk Islam. 1 sebelum Fathu Makkah. 2 tahun ini. Kenapa? Karena ini kemenangan yang nyata. Nabi Hudaybiyah bawa 1.500, Fathu Makkah 10.000. Ada riwayat 12.000 dibawa sama Nabi Muhammad. Berapa kali lipat peningkatannya? Jumlahnya sangat besar sekali jumlahnya. Nah, ini namanya kemenangannya nyata dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang menarik ayat lanjutnya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dan semoga Allah mengampuni dosa. Ini kalau arti kata semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Tafsirannya ulama macam-macam. Imam Jalaluddin As-Suyuti
itu beliau membuat satu risalah, judulnya Al-Muharrar fi qawlihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dijelaskan di situ ada 12 pendapat, diungkap semuanya, antara yang merdud, ada yang batil, ada yang muawwal, ditakwil. Ada yang mardud, batil, muawwal. Nggak saya sebutkan semua ya. Kalau saya sebutkan semua 12-12-nya, rampungnya asar dan saya juga nggak apa. Nah itu, jadi jujur-jujuran mawon iki. Rampungnya asar plus kula nggih mboten apa, kecuali harus buka bukunya dulu. Itu semua ada yang bilang itu dosanya Nabi di zaman jahiliyah. Kata Imam As-Subki, Nabi itu nggak mengalami masa jahiliyah. Nabi itu tidak mengalami masa jahiliyah. Jahiliyah itu buat orang selain Nabi. Oh, dosanya Nabi ketika masih muda kan Nabi suka main-main sama anak-anak, ya itu dianggap dosa. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kan maksudnya tidak masuk juga. Tetap mainnya Nabi Muhammad ketika kecil tidak bisa dikatakan beliau lahwun atau lalai pada Allah Ta'ala. Maka akhirnya dari semua ada yang muawwal, ada yang takwil, itu intinya beliau terakhir mengatakan begini, ayat ini Allah Ta'ala mau menunjukkan bentuk Allah ngasih nikmat pada Nabi Muhammad, dan di antara Allah memberikan nikmat pada Nabi Muhammad di situ ada bahasa pengampunan. Tapi bahasa pengampunan itu maknanya bukan maghfirah, tapi maknanya adalah ismah. Jadi Nabi SAW itu ismah, dijaga sama Allah dari dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Bukan diampuni. Kalau diampuni itu sudah bersalah diampuni. Enggak, ini dijaga, tidak pernah ada dosa dari Nabi Muhammad, baik yang masa yang lalu ataupun yang akan datang. Nah, saya ketika membaca pendapat Imam As-Suyuti yang mengutip dari Imam As-Subki ini, saya mengatakan setiap ulama itu harus ada mahar ilmu khidmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Entah itu untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah dianggap mati, atau untuk membela Nabi Muhammad SAW daripada anggapan-anggapan yang kurang baik, atau membela semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ulama kok dalam ilmunya itu ada niatan, saya pengen hormat Kanjeng Nabi, saya pengen memuliakan Kanjeng Nabi dengan ilmunya, insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Imam As-Suyuti sampai sekarang ilmunya dibahas di mana? Di mana-mana. Dan semua ulama. Kalau kita lihat, mereka pasti ada bahasa cinta mereka pada Rasulullah SAW. Berarti Imam Syafi'i di Muqaddimah Ar-Risalah beliau mengatakan nggak ada satu nikmat pun zahir batin yang diterima sama umat kecuali sebabnya Nabi Muhammad SAW. Artinya semua nikmat dalam kehidupan kita atau ketika kita terhindar dari musibah, di situ ada jasanya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu juga ketika beliau menuliskan salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kullama laqara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu setelah beliau wafat, setelah seorang muridnya mimpi, "Hei Imam, gimana keadaanmu?" Allah Ta'ala ngampuni aku karena sholawat yang ada di dalam kitab Ar-Risalah. Artinya pasti ada hubungan kedekatan antara beliau dengan semua yang menyambung dengan Rasulullah SAW. Ketika Imam Syafi'i ada di Mesir, ada di Mesir. Beliau berguru dengan Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini cucu Nabi SAW dari jalur Sayyidina Hasan. Imam Syafi'i datang ke sana, berguru di sana. Bahkan ketika Imam Syafi'i wafat, wasiatnya apa? Yang nyolatkan Sayyidah Nafisah. Ketika Sayyidah Nafisah dikabari wafatnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan rahimahullahu Syafi'i fa innahu yuhsinul wudu. Semoga Allah Ta'ala merahmati Syafi'i karena beliau itu memperbagus daripada wudunya. Dan akhirnya jenazah Imam Syafi'i dilewatkan rumah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu nyolatkan dari dalam
dari dalam rumah, setelah itu baru dimakamkan. Dan sampai sekarang orang-orang Mesir kalau meninggal disolatkan di masjidnya Sayyidah Nafisah. Kenapa? Karena iqtidaan, mengikuti daripada Imam Syafi'i. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan semua yang ada dalam isi kepala kami tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Maulid Nabi SAW. Artinya, ikhwani rahimakumullah, terus kita berpegang teguh dengan ajarannya Nabi, istiqomah di jalannya orang-orang yang cinta dengan Nabi SAW. Insya Allah kalau kita niatnya pengen hormat kanjeng Nabi, khidmat sama kanjeng Nabi, insya Allah itu menjadi sebab keberkahan hidup kita. Ya ilmu kita berkah, ya harta kita berkah, keluarga kita semua berkah, keturunan kita semua berkah kalau kita ada sambungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga insyaallah para habaib kita panjang umur, dan juga Kiai Abdullah Zaini dan para romakia yang lainnya, insyaallah Allah Ta'ala panjangkan usianya, fi sihhatin wa afiyah. Allah Ta'ala jadikan beliau selalu dalam keadaan sehat wa afiat, bisa membimbing kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di tahun ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam keadaan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Allah Ta'ala satukan hati umat Islam, Allah Ta'ala bersatukan hati mereka, disambungkan mereka dengan nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala isi dalam hati kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Ta'ala panjangkan usia kita fi sihhatin wa afiyah. Dan semoga di bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya Allah Ta'ala izinkan kita semua bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad ma'lutuf wal afiyah, dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya. Dan semoga apapun yang dihajatkan oleh muassis dari Pondok Besuk, Pondok Radhatul Ulum ini, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kebaikan terus mengalir kepada mereka semuanya, dan kita insyaallah bisa berdiri untuk meneruskan perjuangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.